ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Muhtaramun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, segenap jamaah majlis maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya jamaah majlis ta'lim atau jamaah musolah apa namanya, Al-Barakah, segenap jajaran DKM-nya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segenap jajaran tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak Kadus, Bapak BPD mungkin hadir pada malam hari ini, semoga sehat walafiat. Para alim ulama wal asatizah, para remaja, hadirat, kaum ibu, wabil khusus wasilah saya yang menghubungi saya, di antaranya Al-Mukhtaram Al-Ustadz Jaja Subarja dan Bapak Sunta Saifullah, Saudara Iqbal, dan juga Ahmad Rahman, Fatur Rahman. Inilah wasilah yang menghubungi saya, yang datang ke rumah saya Tambun Selatan. Mudah-mudahan wasilah tadi yang saya sebutkan ini senantiasa Allah panjangkan umur, dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pula yang sama-sama kita hormati para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Abdul Walid Bapak Kiai Haji Zainil Akhyar, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumih fi darain amin. Mudah-mudahan pula Allah panjangkan umur, dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dapat membimbing kita ke halaman keadaan Allah Subhanahu wa taala, dan pula selalu dikabul hajat-hajatnya oleh Allah, amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Sayyid Al-Habib Hasan bin Hamid Al-Haddad, mata'ana Allah bituli hayatih. Juga kita doakan beliau senantiasa pula Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Pula yang sama-sama kita hormati sebagai guru atau ustadz di sini, yaitu As-Sayyid Al-Habib Ja'far Shadiq bin Abdullah Al-Haddad. Kita doakan beliau juga pula Allah panjangkan umur serta afiah, sehat selalu, dikabul hajatnya oleh Allah, dan insya Allah dapat membimbing kita, membina kita ke halaman sampai ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para remaja, para remaji, orang-orang tua kita, sesepuh tokoh masyarakat kampung, apa namanya ini? Kampung Pasir Angin, yang mungkin saya tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak kurang rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini silaturahmi yang penuh barakah, silaturahmi yang penuh kemaslahatan, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam bubar nanti insya Allah semua hajat kita dikabul oleh Allah, maksud tujuan kita dikabul oleh Allah, berkahnya silaturahmi, berkahnya berjumpa kepada para habaib, berjumpa kepada para alim ulama,
dan berkahnya kita memperingati maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mohon maaf, ini mungkin sudah wilayah Bogor. Ya, biasanya umumnya ini Sunda, Pak. Ya, abdi teh tiasa Sunda. Ya, enggak bisa bahasa Sunda, Indonesia wae ya. Bagaimana kira-kira? Nah, Indonesia aja ya. Kalau bahasa Sunda panjang-panjang saya enggak sampai. Enggak bisa, bahasa Indonesia aja insyaallah. Jadi saudara para hadirin, pada malam hari ini marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkelimpahan rahmatnya karunia kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala enggak ada kata perhitungan atau hitung-hitungan kepada hambanya. Tiap menit, tiap detik Allah Subhanahu wa taala menyiapkan fasilitas buat hambanya. Baik hamba si mutakin, kafirin, musyrikin, zalimin, disiapin fasilitas di dunia ini. Fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak, beraneka ragam. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Ta'ala berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, betul atau tidak? Nikmat rezeki, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat banyak nikmat lagi. Di antara nikmat itu ada nikmat yang ada tiada banding, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dua nikmat ini diiringi taufik, hidayah dan inayahnya. Allah menyiapkan fasilitas kita dunia dan juga fasilitas kelak di negeri akhirat. Mana fasilitas akhirat? Yaitu surga dan neraka, cuma dua. Mudah-mudahan fasilitas yang Allah Ta'ala berikan yang kita raih adalah surga. Fasilitas di dunia macam-macam fasilitas, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup, karena begitu banyak Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Betul atau tidak? Dan dialah Allah, Tuhan yang tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan dia pula Allah yang maha memberi rezeki, yang menghidupkan semua seluruh makhluknya dan yang mematikannya. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang mengkufurinya, memusyrikannya, mendurhakainya, namun tetap dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu Ayunina wa Maulana Muhammad, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini yang memperingati hari peringatan maulidnya. Tentunya kita kangen kepada Rasulullah, rindu kepada Nabi kita Muhammad, ingin berjumpa kepada Rasulullah. Mudah-mudahan besok kelak kita semua dibangkitkan di yaumil mahsyar. Pengakuan itu sampai ke lisannya Nabi kita Muhammad, pengakuan itu sampai ke hadapan Nabi kita Muhammad. InsyaAllah berkat izin Allah kita dapat berjumpa kepada Rasulullah, dapat melihat wajah Nabi kita Muhammad, mendapat syafaat Rasulullah, mendapat telaga Rasulullah, dapat bernaung di bawah bendera Rasulullah. Yakin yang pasti insyaallah kita hadirin. Maulid pada malam hari ini di Musolah Al Barakah.
Di dalamnya kita ini diajak silaturahmi. Kalau tidak ada peringatan Maulid yang diadakan pada malam Ahad, yaitu tepatnya di bulan Januari tahun 2023, kemungkinan kita tidak berjumpa pada malam hari ini, betul atau tidak? Dan tidak ketemu malam ini kita. Berarti semua ini udah qadar minallah, izin Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan pada malam hari ini. Kita diajak silaturahmi. Kita bisa melihat saudara kita, memandang para alim ulama, para habaib. Udah jelas ini catatan yang luar biasa, catatan-catatan yang tidak bakal hilang, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda apa? An-nazar ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Kapan mandang wajah orang alim? Apa orang alim lagi jalan diberhentiin? Atau di warung kopi? Atau di pasar? Atau tempat-tempat keramaian? Yang dimaksud mandang wajah orang alim itu adalah di majlis ilmu, di majlis ta'lim. Kalau ini musola al-barakah, tidak ada majlis ilmu, tidak ada majlis ta'lim, tentunya peringatan maulid pun tidak ada. Betul atau tidak? Zaman yang udah era globalisasi yang udah seperti ini Pak, manusia hampir ingkar kepada nasihat agama. Nauzubillah min zalik. Bencana musibah Allah Ta'ala kirim terus melalui bentuk teguran. Ini belum selesai, bencana ini datang. Ini belum selesai, sampai lagi. Belum selesai lagi, kelar lagi, datang lagi satu, Cianjur. Betul nggak? Sampai sekarang masih dalam pembenahan, takut ada susulan. Betul? Allah menurunkan musibah itu nggak sembarangan. Allah menurunkan bencana enggak sembarangan. Kalau terlewat batas, kalau keterlaluan, bisa turun azab, bisa juga teguran. Allah tidak akan mengazab kalau tidak berlebihan. Paling Allah tegur kita supaya ingat kembali ke jalan Allah. Jangan kira nih kampung Pasir Angin, oh jauh sama laut, jauh sama gunung. Betul atau tidak? Enggak bakalan bencana banjir atau longsor karena jauh daripada pegunungan. Tergantung. Kalau manusianya takwa kepada Allah, insya Allah diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ingkar apa yang Allah seru, apa yang Allah perintahkan melalui Rasulnya, dan diturunkan melalui para alim ulama, ini bisa saja terjadi azabnya turun. Betul atau tidak? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bisa saja Allah goncangkan ini. Ya, walaupun gunung jauh, walaupun laut jauh bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi bencana seperti itu? Seperti kayak Cianjur, banyak orang soleh, banyak pondok pesantren. Betul. Kenapa di sini sudah melampaui batas LGBT sudah hampir sekian persen. Di
Disinilah Allah murka. Tahu LGBT? LGBT itu sejenis laki sama laki. Laki sama laki, ya, berpasang-pasangan. Laki sama laki bersyahwat. Ini persis di zaman Nabi Lut pada saat itu terjadi. Bahkan sampai sudah tertanda tangani untuk mengizinkan LGBT itu. Mudah-mudahan negara kita Allah pelihara, khususnya kepada pejabat-pejabat tinggi negara. Betul atau tidak? Kita doakan jangan sampai tangannya terpeleset menandatangani. Kalau sampai terjadi, naudzubillah min zalik. Lihat para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, ya. Di antara siapa? Nabi Nuh diganggu oleh kaum musyrikin, diingatkan oleh Nabi Nuh kembali kepada Tuhan, kembali bertauhid, malah Nabi Nuh dimusuhin, Nabi Nuh diejek, bermacam cara itu untuk membunuh Nabi Nuh. Bahkan sampai kapalnya Nabi Nuh dieein. Tahu ee? Hah? Diapain bahasa sini ya? Apa sih bahasa Sundanya? Modal, dimodal. Itu kapalnya Nabi Nuh, songong bener tuh orang. Kafir. Betul atau tidak? Nabi Nuh nggak sanggup menghadapi umat demikian. Lapor sama Allah. Akhirnya apa? Ya udah deh Nuh, kalau begitu bikin kapal aja deh. Ya akan aku kirim nih air. Selamatin dah semua yang beriman kepadamu. Siapa di antaranya tuh? Sepasang-sepasang. Singkat cerita, kapal sudah bagus, semua sudah berisi. Kan'an anaknya dicari. Apakah anakku Kan'an sudah kumpul di kapal? Sudah ada di kapal? Belum, nggak ada. Cari-cari nggak ada. Tah dilihat ini Kan'an sedang nyampur dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang yang tidak bertuhan. Sampai dipanggil, Kan'an, kemari kamu. Ini ayahmu di kapal nih, sini. Kamu akan selamat di kapal bareng sama aku. Karena Allah sedang murka, nanti kamu akan hanyut tertimpa air. Jawab anaknya, tidak, ayah, aku di sini saja. Aku sudah enak di sini dengan teman-teman. Jangan nanti kau terkena air nanti itu. Allah lagi sedang murka. Tidak, aku akan naik ke gunung. Air tidak akan menempa gunung itu. Ternyata semuanya ini apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu air naik. Akhirnya menimpa Kan'an mati. Yang ngajak baik bukan dari zaman Nabi, dari zaman Nabi-Nabi terdahulu banyak yang udah ngajak baik. Cuma kita kadang-kadang diajak baik nggak nerima, betul nggak? Diajak baik kadang-kadang kita nggak apa? Kagak nerima, ngelawan bahasa Betawinya. Kaum Samud yang mengganggu Nabi Saleh. Ya. Didakwahkan Nabi Saleh, kembali ke jalan Tuhanmu, luruskanlah, bertauhidlah kepada Tuhanmu. Enggak mau, malah Nabi Saleh ingin dibunuh. Nabi Saleh dicaci maki dan sebagainya. Nabi Saleh enggak tahan ngadepin umat brengsek begini. Akhirnya apa? Dikirim oleh Allah petir yang menyambar, Pak. Bahasa Betawi geledek. Naudzubillah min. Jangan sampai kita sambil geledek, Pak. Betul atau tidak? Ya, ulama bilang nasihatin, tiap-tiap ulama, para habaib, kiai ngajak kita baik, berarti kita diajak selamat. Betul atau tidak?
Dunia bakal kita tinggalin. Segini dunia cuman hayalan tipu belaka. Na'udzubillah min dzalik. Ini maulid kita diajak berselawat pada Rasulullah. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah bersabda apa? Salasatun tahta Jilli Rahmanu yawma la zilla illa zilluh. 3 golongan manusia akan mendapat naungan Allah nanti di mana padang mahsyar yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah yang bersifat Rahman. Yang pertama, ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong sesamanya. Kita saling membantu sesamanya. Sesama saudara kita, sama tetangga kita, kalau ada kekurangan kita bantu, kalau dia butuh kita kasih. Betul atau tidak? Ada nggak yang begitu? Banyak. Alhamdulillah. Nah, ini Nabi yang bilang. Yang kedua kata Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan. Di mana sedang berkecamuk, di mana sedang bermasalah, sedang kusut, tetap sunnah Nabi kita Muhammad berkesinambungan. Tetap sunnah Rasulullah timbul. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang banyak berselawat kepadaku. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap selawat yang kita baca, Allah menyambung ruh Nabi kita Muhammad agar selawat itu dapat dijawab. Banyakin baca selawat kalau pikiran kita enggak tenang. Banyakin selawat ketika kita lagi banyak uang. Banyakin selawat ketika lagi sakit. Banyakin baca selawat ketika kita banyak masalah. Selawat 4 punya keistimewaan. Yang pertama, Allah balas rahmat buat kita. Ini selawat. Yang kedua, Allah ampunin dosa kita. Ini selawat. Yang ketiga, Allah angkat derajat kita. Dan yang keempat, Allah beri pahala, itu selawat. Selawat yang kita baca ini ngandung luar biasa manfaatnya. Jangan dianggap sepele. Puasa, zakat, haji, sedekah bisa tertolak amalan itu kalau kita tidak ikhlas, betul atau tidak? Tapi selawat yang kita baca langsung Allah yang turun. Karena Allah sudah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyakin baca selawat, minimal sehari nggak usah banyak-banyak, 1000 aja. Sanggup 1000? Sanggup nggak? Bapak aja atau ibu neng kalau lagi sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, itu WA itu nggak pernah ketinggalan di kantong. Ditaruh aja takut WA masuk, takut telat jawab. Itu urusan sepele yang kayak begitu kita sampai khawatir, betul nggak? Ini ngaku aja udah. Tiap hari berapa kali ngebet Quran? Rajinan ngebet Quran apa rajinan ngebet HP? Ya udah, nanti HP yang nolongin hari kiamat. Sehari ngebet HP ada nggak 10? Lebih. Kemudian itu mainin HP-nya sehari ada nggak 1 jam? Lebih juga. Terus kemudian ini HP nolongin apa besok? Maksudnya apa? Teknologi yang diciptakan oleh Yahudi silakan saja kita boleh tahu. Jangan sampai bodoh, betul atau tidak? Tapi jangan terlena. 1 jam kamu main HP cuman begitu doang, bra bro. Betul gak? Kapan lu ke rumah gue, yuk makan bakso, di mana yang asyik, janjian di mana yang asyik. Cuman begitu-gitu aja. Setengah jam kamu buat baca selawat, dapat 1000 selawat.
1000 selawat ini. Setengah jam, 1 jam berarti 2000 selawat. 1 selawat Allah balas 10, rahmat Allah datang sama kita. Dan Allah ampuni dosa kita 10 dosa. Dosa kita ini banyak banget Pak. Habib apalagi dosanya banyak banget. Saya, dosa saya banyak. Tahu bapak-bapak dosanya banyak apa kagak? Ibu, coba yang nggak punya dosa nunjuk. Ini dosa kita aja segini Pak. Kalau Allah buktiin dosa kita segini nih, dosa kita nih nggak sama. Dosa kita nggak sama. Ada dosa syirik, ada dosa serakah, ada dosa toma, betul nggak? Ada dosa hasad, ada dosa zina, ada dosa riba, ada dosa khamr, ada dosa namimah, ada dosa ghibah. Ini kalau ditumplak dosa ini nih Pak, Masya Allah kita nggak sanggup ngangkutin dosa. Udah nggak muat sampah di Bantar Gebang. Tadi kan dibaca Maulid Diba tuh. Wasulusiyatuna bidhunubihim khatayahum wa yughfaru lahum. Wasulusiyatuna bidhunubi wa khataya idham. Wa yaqulu Allah ta'ala al-malaikati idhabu fadinuhum. فيقولون يا ربنا وجدناهم أصرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كامثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله وأشهد أن صلى الله عليه اللهم صل وسلم. Nanti di padang mahsyar Pak, di sini nggak diampunin dosa kita. Ada sepertiga manusia manggul-manggul dosa, dosanya seperti gunung. Gunung di dunia nggak kuat kita panggul, tapi di sana izin Allah bisa panggul tuh gunung-gunung. Tapi apa? Dosa yang dipanggul. Nauzubillah min dzalik. Kenapa ulama, kenapa habaib, kenapa kiai menyeru hayo ngaji, hayo salat berjamaah, ayo kembali ke jalan Allah? Kenapa? Besok di akhirat sudah tidak berlaku lagi salat kalian, tidak berlaku lagi sedekah kalian, tidak berlaku lagi silaturahmi kalian. Yang berlaku adalah di dunia, akhirat tinggal metik saudara-saudara. Begitu. Terusin. Luqmanul Hakim wasiat kepada siapa? Muridnya. Ya bunayya, alaika bimujalasatil ilmi wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah yuhyil qalbal mayyit bin nuril ilmi wal hikmah. Kama yuhyil arda bimayitata bima'il matar. Wahai anak-anakku, lazimkanlah kamu duduk nyampur bersama para ulama, mendengarkan hukum-hukum agama. Allah akan membasahkan hatimu sebagaimana basahnya bumi dengan air hujan. Bumi kalau habis dihujanin subur nggak Pak? Subur nggak? Subur. Orang nuntut ilmu ini dijamin rezekinya sama Allah. Orang yang nuntut ilmu dijamin rezeki. Maksudnya apa? Gampang rezekinya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sa'alallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan keluar menuju nuntut ilmu,
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah masuk di mana surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nuntut ilmu. Dan digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hormat sama orang yang nuntut ilmu. Malaikat merendahkan sayapnya orang yang menuntut ilmu. Ini kehebatan orang yang nuntut ilmu. Kita akan tahu asbab nuntut ilmu ini. Di mana sahnya hidup kita di dunia. Kita ini bangsa manusia yang ada tuntutan kelak di hadapan Allah. Betul atau tidak? Tanggung jawab di hadapan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diingetin sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad Rasulullah, silakan kau hidup tapi ingat engkau akan mati. Ini nasihat Nabi jamak untuk kita semua. Silakan kamu hidup tapi ingat mati. Kita ini camat semuanya, Pak. Calon mati enggak usah kita pikirin. Yang kita pikirin bekal mati. Jangan mati cuman mati doangan, bahasa Betawinya. Minimal kita bawa amal soleh, betul atau tidak? Minimal bawa amal baik. Kemudian malaikat Jibril berkomentar lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh. Wahai Rasulullah, silakan kau cintai orang itu. Silakan kau cintai hartamu. Kau cintai jabatan dan kedudukanmu. Fa innaka mufarrikuh, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya selama-lamanya. Betul atau tidak? Kita berpisah dengan dunia ini. Kita tinggalin dunia ini, penuh dunia ini yang penuh fana, penuh tipu daya belaka. Dunia ini kalau kita kurang waspada, Pak, tipu daya iblis ini luar biasa. Kita bisa bermusuhan, betul atau tidak? Kita bisa saling bermusuhan, mengadu domba, hasad, syirik dan lain sebagainya. Ini ulah iblis, nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga kalimat malaikat Jibril, ya Muhammad Rasulullah, wa amal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Wahai Rasulullah, mau berbuat apa saja di dunia ini silakan saja. Silakan saja. Maziyun bih. Semua nanti itu ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung semuanya. Enggak bisa meleset kita dari hitungan Allah. Maka itu carilah amal soleh. Man amila salihan fali nafsihi. Carilah amal soleh buat diri kita sendiri. Tetangga kita, anak kita, istri kita, Pak, besok secinta-cintanya enggak ikut kita ke dalam kubur, betul enggak? Enggak ikut kita ke liang lahat, Pak, kita sendirian dalam kubur. Kalau amal soleh kita enggak ada, kalau amal soleh kita sama sekali enggak ada, apa yang kita bawa menghadap Allah? Sampai sekarang saja orang yang di alam barzah, yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, kalau seandainya dibanguni lagi, dia beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Menyesal, kenapa dulu gua di dunia enggak ibadah? Ternyata begini di alam barzah. Proses kita masih banyak, Pak. Pertama kita alam arwah, kemudian alam rahim. Setelah alam rahim keluarlah di dunia ini, betul atau tidak? Nih dunia keadaan seperti ini. Dunia tempat toma, dunia tempat hasad,
dunia tempat dengki, ini dunia tempat serakah. Betul atau tidak? Belum nanti lagi kita sebelum mati, kita harus menjumpai dua malaikat dulu, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Setelah sudah masuk ke liang kubur, ketemu malaikat lagi. Malaikat bagian interview urusan surga. Siapa dia? Malaikat apa? Munkar dan Nakir itu yang jawab, yang nanya di dalam kubur. Malaikat yang nyabut roh Israel. Dua malaikat bertanya dalam kubur. Ya. 7 langkah kita selesai sudah dari pensepayaman, dari penguburan. Ini datang malaikat yang nanya kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuk. Kita jawab dengan tepat ini. Malaikat spontan jawab, naum kanaumul arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Namun kalau kita ditanya nggak jawab, pertanyaan 1, kedua, ketiga nggak jawab, maka murkalah ini malaikat yang nanya kita. Mudah-mudahan asbab adanya musola, asbab adanya pengajian, guru kita, kiai kita ngajarin kita tambah cinta lagi kepada majlis ilmu. Tambah cinta lagi ke majlis ta'lim dan musolah untuk bekal kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, peringatan maulid yang kita adakan malam ini. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa Rasulullah? Apa yakin kita ini besok kelak berjumpa kepada Rasulullah? Apa yakin kita besok berjumpa dengan Nabi Muhammad? Mudah-mudahan insya Allah yakin kita ketemu Rasulullah, ketemu Nabi kita Muhammad, ketemu Rasulullah. Rasulullah sayang banget Pak sama kita. Nabi Muhammad sayang sama kita Pak, luar biasa sayangnya. Khawatir sayangnya Rasulullah sama kita. Nabi Muhammad panglima perang, presiden juga. Jabatan dunia Rasulullah panglima perang. Udah panglima perang, presiden juga Nabi kita Muhammad. Jabatan dunia itu. Jabatan akhirat Rasulullah ini adalah nabi. Udah nabi, rasul juga. Kenapa? Bukan semua nabi itu rasul. Ada yang nabi saja. Nabi kita rasul juga, nabi juga. Walaupun seorang panglima perang, seorang presiden, seorang nabi, seorang rasul, berhasil Nabi kita Muhammad dakwahnya membawa umat sampai ke surganya Allah. Betul atau tidak? Coba. Kehidupan duniawi Nabi kita Muhammad pada masa itu Pak, dibandingkan dengan zaman kita sekarang jauh. Kehidupan Rasulullah pada masa itu jauh. Duniawi ini kita bicara. Dengan kehidupan kita jauh. Rumah kita ada AC-nya, betul nggak? Ada kamar mandi, tempat tidur, kamarnya lain-lain. Ini ruangan tamu, ini ruangan tempat rileks. Ada taman-tamannya. Setelah dia ketemu Rasulullah, nanti apa yang ditanya oleh Rasulullah, jawab. Jangan sekali-kali pertanyaan Nabi satu itu dielakkan. Apabila dia elakkan atau dia khianati, maka dia terhancur, leburlah jadi abu. Berangkat. Baik, ini malaikat nemuin iblis. Wahai iblis, raja iblis, kamu diperintah oleh Allah datang kepada Rasulullah. Ngapain? Ceritain semuanya. Semua ceritain sama Rasulullah. Rahasia-rahasiamu ceritain sama Rasulullah. Kalau seandainya engkau satu saja kau khianat kepada Rasulullah,
niscaya hancur tubuhmu dan hancurlah semua, berantakan menjadi debu. Baik, ini iblis berangkat menyerupai aki-aki, matanya buta, jenggotnya dihitung 12, panjangnya percis buntut sapi. Ini iblis nih. Terusin apa kagak? Terusin apa kagak? Ini iblis ngucap salam sama Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sampai iblis ini jengkel, salamnya nggak dijawab sama Nabi. Seakan-akan dia menyumpah kepada Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, kenapa salamku tidak engkau jawab? Salam itu mulia. Salam itu adalah kalimat Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau tidak jawab? Apa jawab Nabi? Hai iblis, aku tahu siasatmu. Apa tujuanmu datang kemari? Jawab ini iblis, ya aku iblis Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah ini untuk menjumpai engkau. Kau telah menipuku, kata Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah, kau ingin menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam keluar dari sorga. Begitu jahatnya engkau ini hasut kepada anak Adam, Kabil dan Habil, sehingga membunuh-bunuhan. Begitu jahatnya kau kepada Nabi Ayub, ketika sujud kau tiup abu yang beracun sehingga mata Nabi Ayub ini menderita beberapa lama. Begitu jahat engkau. Dan kau hasut para nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman keluar dari istana karena istrinya kau serupai. Lantas kau buat apa wahai iblis? Aku tidak jawab salammu. Betul, itu salam ada kehormatan, kemuliaan nama Allah. Tapi Allah mengharamkan menjawab salammu itu untukku. Ya Muhammad, ya Rasulullah khatamul anbiya, aku diperintah oleh Allah untuk menjawab pertanyaanmu. Seandainya aku tidak jawab, satu saja ku khianati, hancurlah badanku ini menjadi debu. Nabi akhirnya apa bilang? Hatinya Rasulullah bilang begini, kesempatan ini untuk mengasih tahu orang sekitar dan umumnya engkau punya umat. Apa sih iblis sebenarnya ini? Ditanya oleh Rasulullah, wahai iblis, siapa musuh yang terberat, yang paling besar padamu di dunia ini? Jawab ini iblis, musuhku yang terbesar adalah engkau ya Rasulullah. Ini iblis menjawab, musuhku yang terbesar engkau ya Rasulullah. Paham? Musuhnya Nabi Muhammad adalah iblis, raja iblis. Bahkan iblis sendiri yang mengakui demikian. Lantas apa tujuanmu? Kata iblis, semua yang ikut ajaran engkau ini aku goda sampai akhir zaman. Biar dia munafik, biar dia musyrik, biar dia kafir, untuk menamenganiku kelak besok di neraka jahanam selama-lamanya. Maka itu aku cabut semua niat burukku, niat tidak baikku, orang yang mengikuti ajaran agamamu. Ajaran Islam, orang yang beribadah, ini dijauhkan. Iblis mencabut niat jeleknya. Dan tujuanku memprovokatori, bermusuh-musuhan, dan saling mencelakakan. Itu kerjaan iblis, Pak. Kadang-kadang kita sama orang ada suka rasa dendam nggak, Pak? Ada nggak? Itu sebetulnya bukan kita yang sebenarnya, Pak. Ah, itu iblis. Minimal kita astagfirullah, ini iblis kerjaannya, ini setan kerjaannya. Dan di samping itu berselawatlah banyakin kita kepada Rasulullah. Iblis takut sama selawat.
Diselamatkan kita oleh Allah. Ya, atani Jibril wa Mikail wa Israfil. Telah datang kepadaku 4 malaikat, kata Nabi kita Muhammad. Yang pertama, malaikat Jibril berkata apa? Ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang berselawat kepadamu, akan aku jembatkan dia di mana jembatan Shiratal Mustaqim. Malaikat Mikail berkata, ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang berselawat kepadamu, aku minumkan kamu dari air telaga. Jibril, Mikail, Israfil. Israfil berkata, ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang berselawat kepadamu, aku sujud di hadapan Allah, tidak akan aku angkat kepalaku sebelum orang itu diampuni oleh Allah. Ijrail berkata, ya Muhammad Rasulullah, barang siapa orang yang berselawat kepadamu, akan aku cabut ruhnya orang itu sebagaimana mencabutnya ruh para nabi-nabi. Banyakin baca apa, Bu? Selawat. Banyakin baca selawat, dan kemudian ketika nama Nabi disebut, jawab. Kata Rasulullah apa? Wahai sahabat, kau mau tahu orang yang paling pelit, paling bakhil? Ingin tahu ya Rasulullah. Siapa? Apabila namaku disebut di depannya, tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rahima ampun rajulin dzukirtu indahu falam yusallu alaihi. Sungguh jelek seseorang, kata Nabi, apabila namaku disebut di depannya tidak mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Siti Aisyah di bulan Ramadan sedang jahit, tiba-tiba jarum jatuh. Belum ada lampu, gelap. Enggak lama Rasulullah pulang dakwah. Masuk ke rumah istrinya Siti Aisyah. Assalamualaikum ya ummul mukminin. Waalaikumsalam wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah dipersilahkan masuk. Itu jarum yang tadi jatuh gelap gulita, enggak kelihatan. Asbab Nabi Muhammad masuk ke rumah itu jarum kelihatan. Kenapa? Cahaya Rasulullah, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbah suduri. Betul nggak? Itu lihat selawatan syairnya luar biasa. Nabi siang laksana matahari, malam laksana bulan. Itu jarum yang gelap kelihatan. Sampai Siti Aisyah bilang, duhai Rasulullah, alangkah bahagianya besok engkau punya umat melihat wajah engkau ya Rasulullah. Jawab Nabi, wahai istriku Aisyah, ada yang tidak melihat wajah aku besok di hari kiamat. Siapa? Apabila namaku disebut di depannya tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba saya tes, nyamber enggak nih? Idza daqat bikal ahwalu yauman fabil ashari sholli ala Muhammad. Ngantuk udah bener, ngantuk udah nggak nyamber. Iza daqat bikal ahwalu yauman fabil ashari sholli ala Muhammad. Yusallillahu rabbul arshi ashran ala abdin yusalli ala Muhammad. Wa fi mi'atin yusallillahu alfan fala tansa salata ala Muhammad. Wa la tatruk Rasulullah
يوما فما أحلى الصلاة على محمد. Saudara, nanti Nabi masuk surga paling dulu. Rasulullah masuk surga paling dulu. Rasulullah bersabda apa? Ati babal jannah fastaftihu. Saya datang ke pintu surga, saya ketok pintu surga. Kemudian keluarlah yang jaga pintu surga, malaikat khazin. Bertanya, man anta? Siapa engkau? Fa aqulu, jawab, aqulu Muhammadun Rasulullah. Saya adalah Muhammadun Rasulullah. Bika umirtu Allah li'aftaha li ahadin qablak. Ya Muhammad Rasulullah, aku dapat perintah, dapat instruksi dari Allah. Tidak ada orang masuk surga melainkan engkau lebih dahulu ya Muhammad Rasulullah. Masuk Nabi kita Muhammad ke surga, masuk keluarganya, masuk sahabat, masuk tabi'in, termasuk kita semua yang hadir malam hari ini masuk di mana surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal soleh yang kita bawa. Allah 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 Allah